Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Anjani Lutfia dari kelas Indonesia dengan NIM 060318238069. Jadi buat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah praktikum TIK yang diampu oleh dosen Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Prakrita SPD MPD. Dan tujuan dari video ini adalah memberikan panduan komprehensif penggunaan Kahoot dalam pembelajaran. Saya memilih Kahoot karena platform ini berbasis gamification dan ini sangat efektif untuk meningkatkan siswa secara interaktif, terutama dalam materi ekonomi yang sering dianggap teoritis. Jadi, pertama-tama apa itu Kahoot? Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan untuk pengajar memberikan kuis, survei, dan diskusi secara digital. Dan fungsi utama ini adalah digunakan untuk evaluasi secara formatif, pretest, atau ice breaking di kelas. Dan target penggunaan itu seperti guru, dosen, mahasiswa, dan oleh siswa itu sendiri. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Kahoot, lalu kita akan daftar untuk login, lalu pilih mana yang paling relevan pada diri Anda. Pada daftar ini, silakan pilih mana yang paling bagus untuk kalian, tapi saya rekomendasikan lewat Google, lalu lanjutkan. Dan di sini langsung aja kita klik buat atau create, lalu pilih dengan Kahoot. Nah, di sini ada banyak pilihan, tapi langsung aja kita ke kanvas kosong. Nah, pada di sini kita akan ditampilkan secara langsung sebuah kuis. Di sini Anda bisa menampilkan sebuah pertanyaan dengan juga memberikan sebuah jawaban. Contohnya ini. Kita juga bisa mengambil sebuah gambar yang telah disediakan oleh Kahoot atau juga bisa mengupload sebuah gambar dari file kita sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, karena kita nggak memerlukan sebuah gambar, maka ini akan dihapus. Nah, lanjut kita mengisi jawaban nomor 2-nya. Selain jawaban 1 dan jawaban kedua, kita juga bisa membuat sebuah jawaban hingga 4. Lalu kita juga bisa menambahkan sebuah pertanyaan. Nah, di sini kita bisa memiliki banyak sebuah jenis-jenis dari pertanyaan atau survei atau juga sebuah slide presentasi. Lalu di bagian temukan, kita bisa menambahkan sebuah pertanyaan yang telah disediakan oleh orang lain. Contohnya mungkin seperti pertanyaan ini. Lalu di bagian buat, kita bisa menggenerate sebuah AI untuk membuat sebuah slide pertanyaan juga. Nah, ya, di sini kita juga bisa mengatur sebuah waktu atau standar poin. Misalnya standar, poin ganda, atau bisa menurunkan poin dari pertanyaan kita kalau jika kita menjawab salah ya. Dan pada opsi jawaban, kita bisa menjawab sebuah jawaban multiple atau jawaban tunggal saja. Lanjut, kita akan menambahkan sebuah slide uji pengetahuan yang benar atau salah. Di sini kita bisa menambahkan sebuah pertanyaan, yaitu benar atau salah saja. Jadi cuma terdapat 2 pilihan. Contohnya akan seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan sebuah gambar seperti sebelumnya dan bisa langsung memilih sesuai dengan kata-kata yang kita tampilkan. Ini juga bisa kita gunakan untuk sebuah latar belakang atau cuma gambar slide saja.
Untuk selanjutnya adalah slide uji pengetahuan yang tulis menjawaban. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah galeri seperti sebelumnya. Untuk pertanyaan ini, siswa diminta untuk menulis jawaban yang sesuai dengan kisi-kisi atau kata kunci dari gurunya. Dan di sini kita menulis kisi-kisi jawaban atau kata kunci jawaban yang benar, dan bisa juga kita menambahkan kata kunci lainnya. Untuk slide pertanyaan selanjutnya itu adalah sebuah skala angka yang dimana kita murid diminta untuk menggeser angka yang mendekati benar. Nah, di sini akan ada sebuah margin yang bisa menentukan mana deret atau angka yang tepat atau mendekati angka yang sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, tapi di sini saya akan tidak menggunakan sebuah margin, jadi hanya jawaban yang benar saja. Nah, untuk uji pengetahuan selanjutnya itu adalah sebuah puzzle. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah pertanyaan dan jawaban itu adalah dengan mengurutkan jawaban yang tertepat di paling atas. Nah, bagian uji pengetahuan itu telah habis. Nah, sekarang kita akan memasuki sebuah kumpulkan pendapat atau survei. Nah, untuk pertama itu adalah sebuah jejak pendapat. Di sini kita bisa membuatkan sebuah pertanyaan untuk pengambilan pendapat seseorang. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi masih ada opsi untuk batas waktu dan pilihannya ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah skala. Skala ini adalah skala pendapat. Contohnya ini sebuah pertanyaan berikut ini. Nah, pada skala ini kalian tidak ada jawaban yang benar juga. Jadi, murid bisa memilih 1 sampai 5. Untuk selanjutnya itu adalah sesuaikan pin. Nah, di sini kita bisa mengunggah gambar agar siswa dapat menambahkan pin pada gambar. Jadi pertama-tama kita itu harus mengunggah gambar terlebih dahulu ya. Misalkan aja kita menambahkan sebuah peta Indonesia. Di sini kita bisa menambahkan sebuah soal kepada siswa kita. Apakah siswa itu bisa mengetahui di mana letak geografis pada Sumatera Selatan? Nah, tetapi bisa juga kita memberikan jawaban yang lain, soal lain kepada siswa ya. Untuk selanjutnya itu adalah awan kata, pertanyaan terbuka, dan curah pendapat. Tetapi untuk lainnya itu tidak bisa diakses atau hanya bisa digunakan jika kita membeli sebuah premium atau kita berlangganan ke pihak Kahoot ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang slide media. Di sini terdapat klasik, judul besar, judul dan teks, bullet point dan kutipan dan media besar. Nah, di sini nih kita tuh harusnya menaruhnya di paling awal sebagai bekal untuk kita menjawab untuk murid menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh siswa. Nah, di sini kita bisa menuliskan sebuah presentasi ilmu pengetahuan tentang ilmu, misalnya ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Di sini kita bisa memberikan poin-poin untuk menjelaskan sebuah ilmu kajian yang diberikan. Ada juga sebuah kutipan untuk diberikan kepada siswa, sebuah kutipan dari seorang penulis atau lainnya. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan sebuah galeri atau foto atau yang media yang bisa kita berikan kepada siswa. Dari sisi atas kita bisa lihat ada pertinjau, kita bisa melihat sebagai moderator, dan kita bisa di sisi lain melihat dari sisi peserta.
Nah, di bagian sebelahnya ada tombol simpan yang berwarna biru. Di sini kita bisa simpan, tapi karena kita tidak menyelesaikannya dari tugas-tugas soal kita buat, maka hanya bisa simpan sebagai draft. Dan pekerjaan kita akan disimpan di pustaka. Lalu saya akan mencontohkan jika saya menyelesaikan tugas pekerjaan kita dengan sebenar. Nah, lalu kalau sudah selesai, kita klik simpan dan klik lagi tombol selesai. Maka pekerjaan kita akan benar-benar selesai. Nah, selanjutnya kita akan ada pilihan selenggarakan live atau tugaskan. Selenggarakan live adalah dikerjakan secara serempak, sedangkan tugas biasa maka akan ditugaskan secara pribadi. Nah, kalau diselenggarakan secara serempak akan diberikan sebuah kode agar siswa bisa masuk ke dalam permainan yang telah kita siapkan. Nah, kita tunggu sampai siswa masuk. Jika sudah masuk semua, kita bisa memilih kunci agar siswa yang telat atau orang lain tidak bisa masuk kepada kuis atau permainan yang telah kita buat. Nah, jika sudah siswa yang sudah masuk semua, kita bisa memulai permainan ini. Nah, kalau bagian tugas, kita bisa mengatur tanggal dan jam batas akhir pengumpulan tugas. Kita juga bisa memberikan sebuah opsi seperti timer, ID, dan selain-lainnya. Jika sudah, kita bisa klik untuk buat. Nanti akan diberikan sebuah kode atau link atau lain sebagainya agar bisa diakses oleh siswa. Nah, jadi code ini bisa kita terapkan secara langsung. Misalkan aja nih, ada seorang guru ekonomi yang memberikan sebuah kuis 10 soal di akhir materi dalam materi permintaan dan penawaran untuk mengecek sebuah pemahaman siswa secara cepat. Nah, hal ini sejalan dengan implementasi dari teori behaviorisme, yaitu adanya stimulus berupa soal dan reinforcement, yaitu berupa poin atau ranking. Serta juga ada teori kognitivisme, yaitu proses pengolahan informasi secara cepat. Jadi, Kahoot ini adalah alat bantu yang kuat untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kompetitif. Dan juga ini sangat direkomendasikan untuk pendidik yang ingin melakukan evaluasi harian secara digital agar siswa itu tidak bosan. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.